Di ruang medsos itu kita mengkritik pemimpin kita seakan-akan kita kehilangan etika. Ini harus hadir lewat minimal bahasa kami kebijakan. Lalu gimana dengan kata-kata negara demokrasi? Berarti kita tidak punya kebebasan untuk menyatakan itu. Berapa triliun anggaran negara ini habis hanya untuk memilih seorang pemimpin? Kapan anak petani bisa jadi bupati? Kapan anak nelayan bisa jadi presiden? Karena selalu ukurannya adalah buah tangan yang dibawa oleh calon pemimpin. Ada beberapa aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah, kadang-kadang kolomnya nggak bisa dibuka. Komisi A memberikan pengawasan kepada dinas terkait seperti apa? Jadi pemerintah ini adalah pelayannya masyarakat. Jangan sampai kemudian pelayanan malah membebani masyarakat. Ya. Hai Time Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indah Andara tentunya dalam podcast Ngopeni Rakyat dari Times Indonesia. Ngopeni Rakyat adalah wadah yang kita siapkan khusus ya untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, di mana nanti kita akan berbincang santai tapi tentunya penuh makna. Kita akan bicara terkait kebijakan publik, pemerintahan, dan juga keseharian rakyat dari sisi yang lebih dekat. Hari ini kita akan bahas, kita punya tema yang sangat menarik, yaitu politik pelayanan publik, pemerintah hadir dan responsif. Topik ini penting karena di tengah derasnya perubahan zaman dan juga tentunya tuntutan masyarakat, hadirnya pemerintah yang responsif menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dan sudah hadir bersama dengan kita di kantor Times Indonesia Surabaya ada Mas Deddy Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, dan juga beliau adalah Kepala Bapilu Partai Demokrat Jawa Timur. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Deddy gimana? Hai, Tim Lovers. Ya, sapa dulu boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tim Lover, jumpa lagi di Ngopeni Rakyat. Luar biasa, kita sudah menghadirkan sosok yang sangat luar biasa yang kali ini akan berbincang dengan kita. Kita punya tema yang sangat luar biasa, Mas Deddy, yaitu politik pelayanan publik, pemerintah hadir dan responsif. Wah, ini sangat menarik sekali karena hadirnya pemerintah itu sangat ditunggu oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, begitu ya. Dengan hadirnya pemerintah di sini itu bisa mengobati dengan hadir secara langsung ataupun hadir secara kebijakan, begitu ya Mas ya. Judul kita nih hari ini agak filosofis ya, seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau menurut Mas Deddy sendiri, pelayanan publik dengan politik itu kan satu perbedaan yang sangat signifikan, pelayanan publik dan juga politik. Nah, kalau dari maknanya politik pelayanan publik, nah ini ketika digabung akan berbeda lagi maknanya. Kalau menurut dari Mas Deddy sendiri seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini masyarakat kita, ya. Masyarakat kita ini kalau bicara politik itu, terutama teman-teman Gen Z, milenial gitu ya. Ya. Kalau bicara politik selalu identik kesannya kekuasaan. Selalu ngomong kekuasaan. Pada kekuasaan, elektoral, suara terbanyak, perebutan kekuasaan dan segala macam. Saya alhamdulillah cukup lama bergelut di dunia politik, bahasa saya. Tidak hanya ketika saya terlibat dalam proses partai dan kemudian hari ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi semenjak saya menempuh studi mahasiswa, bagi saya gerakan aktivisme saya itu adalah gerakan politik. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari kebijakan politik, mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian masuk kerja, kita beli beras, makan nasi, anak-anak kita menempuh pendidikan, sekolah, itu semua dikaitkan dengan politik. Jadi politik itu tidak ansi soal kekuasaan, saya. Tapi politik itulah kehadiran keberpihakan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan pelayanan publik, nah ini suatu yang menarik versi saya, bahwa politik itu memang harus berpihak dengan kondisi masyarakat umum, berpihak dengan kondisi mayoritas, dalam artian
konteksnya kemiskinan, ketimpangan yang ada, dan kemudian berpihak pada konteks yang memang kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ngomong pelayanan publik itu haknya masyarakat, gitu, haknya masyarakat. Nah, pemerintah sebagai lembaga yang memberikan layanan, bahasa saya, ya harus adaptif juga dengan kondisi yang ada hari ini, di tengah derasnya perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan masyarakat ini berharap layanannya itu hadir bukan hanya di rumah mereka, tapi layanannya itu hadir di depan layar HP mereka. Hari ini seperti secepat itu, gitu loh. Betul. Sederhana saja kalau kemudian kita misalnya masyarakat itu ingin mengurus KTP, gitu ya. Ya tentu masyarakat tidak mau lah antri puluhan gitu. Kalau bisa mereka ngurus KTP dari rumah mereka dengan handphone gitu ya. Dan kemudian 2 hari berikutnya atau 1 hari berikutnya physically-nya sudah dikirim ke rumah. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan begitu ada kos biaya yang mereka hemat, sehingga itu berdampak pada ekonomi keluarga. Mbak Indah kalau ngurus KTP ke Mall Pelayanan Publik Surabaya paling tidak menghabiskan bensin ya kira-kira 5 liter. Jajannya. Kan gitu. Nah, itu akan berdampak langsung pada kantong ekonomi keluarga. Betul. Nah, inilah bahasa saya, kebijakan-kebijakan politik yang seperti itulah yang bisa saya kategorikan sebagai politik pelayanan publik. Politik yang hadir, politik yang kemudian benar-benar masuk ke relung-relung kebutuhan masyarakat. Ya. Politik yang mensejahterakan, menurut saya seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya. Tapi kalau bicara terkait KTP yang tadi bisa diakses hanya dengan handphone, fisiknya bisa datang ke rumah, di Surabaya sudah seperti itu kah, Mas? Soalnya saya masih ngurus ke kantor ya, dulu nih. memang belum sampai di situ. Saya ini kan menyampaikan harapannya. Nah, karena kan bahasa saya tadi itu loh. Jadi pemerintah ini adalah pelayannya masyarakat. Ya. Nah, maka tentu ekspektasinya masyarakat hari ini loh, Mbak ya. Ekspektasinya masyarakat tentu dia ingin paripurna dong. Betul. Dia ingin paripurna dong. Jangan sampai kemudian pelayanan malah membebani masyarakat. Ya. Nah kalau KTP yang saya katakan tadi kan happy masyarakat. Ya, itu kan kalau dari sisi legislatif ya menilai. Lalu bagaimana dorongannya kepada eksekutif supaya hal itu bisa terjadi? Jenengan bisa searching di media tentang pemberitaan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kami mendorong pelayanan publik itu benar-benar hadir di relung-relung, bahasa saya, relung-relung kehidupan masyarakat. Di Jawa Timur, di setiap kabupaten kota itu ada yang punya DPM TSP. Jadi mall pelayanan publik dan segala macam. Nah, kami mendorong betul mall pelayanan publik ini agar bisa memberikan pelayanan paripurna, bahasa saya, pelayanan paripurna. Jangan sampai kemudian masyarakat mau, sekarang kan pengurusan KTP kadang sudah di kecamatan ya, beberapa kabupaten kecuali Surabaya ya. Itu sudah tinggal di kecamatan, tidak perlu ke kantor kabupaten lagi gitu. Ya tentu ke depan kita ingin berharap ya seperti yang saya sampaikan tadi, sudah tidak perlu ke kantor kecamatan, tapi cukup di depan layar HP gitu. Nah, kami betul-betul mendorong ini, bahkan kami sangat berharap pelayanan publik yang ada di Jawa Timur itu sudah berbasis AI. Sudah berbasis AI. Jadi orang misalnya mau mengurus soal perizinan berusaha apa misalnya ini, mereka ingin mengurus tentang perusahaan mereka, izin mendirikan perusahaan atau apa gitu, itu bagaimana ke depan itu cukup dari rumah, cukup dari rumah, dan kemudian mereka sudah terlayani semua. Nah, basis AI yang kami sampaikan tadi adalah sebelum mereka mengurus itu mereka sudah tahu semua apa sih yang harus saya siapkan. Kalau ada interaktif yang kemudian mendorong, oh saya harus nyiapin KTP sekian, harus nyiapin ini sekian. Dan keterbukaan publik. Jadi misal mereka mengurus izin pendirian hotel, mereka sudah juga tahu, oh saya harus menyiapkan paling tidak biaya sekian. Gitu loh. Nggak ada lagi bahasa dulu yang ngurus izinnya beribet untuk berusaha, terus kemudian harus mengeluarkan overcost bahasanya, sehingga itu semua ada budaya dulu kalau sering disebut budaya bawah meja dan segala macam. Nah, inilah yang kita harapkan agar kemudian ke depan pemerintah itu, ya, kami juga sebagai legislator, sebagai DPR itu benar-benar hadir
dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkaitannya dengan pelayanan publik. Wah, luar biasa. Jadi kita harus merubah stigma dulu ya terkait politik seperti yang disampaikan tadi, bahwa politik itu bukan melulu tentang perebutan jabatan aja begitu ya Mas Dedi ya, tapi juga tentang bagaimana ngopeni rakyat. Betul begitu ya Mas ya? Sekarang kan kita sering dengar nih ada kalimat pemerintah harus hadir ya, pemerintah harus hadir ketika ada permasalahan di masyarakat. Tapi hadir itu kan maknanya luas begitu ya Mas ya. Kalau menurut Mas Dedi sendiri selaku ketua dari Komisi A, bagaimana sih pemerintah yang betul-betul hadir dan betul-betul responsif kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur? Saya mengartikan kehadiran itu, saya sepakat dengan Mbak Indah bahwa hadir itu bukan berarti ketika ada sesuatu hadir di tengah masyarakat. Itu iya, memang wajib hadir secara fisikly bahasa saya, secara fisik. Tetapi hadirnya pemerintah itu bisa saya katakan satu, Mbak, lewat regulasi yang ada. Ya. Regulasi yang ada misalnya ini, Mbak, apa namanya hari ini problem masyarakat ini yang kemudian senyap masuk ke relung-relung keluarga bagi saya pribadi dan teman-teman itu adalah satu problem judi online, pinjaman online. Ini salah satu problem yang di tengah arus digitalisasi yang begitu masif itu tadi. Ada problem lagi bahasa saya, ada etik dan kemudian apa ya bahasa yang lebih pantas, etik dan perilaku bermedia sosial. Ini problem loh, Mbak. Ini kita lihat hari ini ya, mohon maaf ya, di media sosial ini kita kehilangan budaya adiluhung kita ya, tata krama, sopan santun dan segala macam itu cerita narasi guru-guru kita. Tapi kita lihat di ruang medsos itu orang mengumpat orang lain seenak udelnya kan gitu, bahasa saya gitu. Akhirnya saya mengatakan agak kasar gitu. Kita mengkritik pemimpin kita seakan-akan kita kehilangan etika, bahasa saya. Ini sederhana versi saya, sederhana tapi ini dampaknya luar biasa gitu. Dampaknya luar biasa. Jadi keadaban di Jawa Timur ini melihat di ruang sosial kelihatannya hilang. Mohon maaf karena kami ini juga hidup di budaya kultur Jawa Timur dan hidup di lingkungan santri ya. Baru-baru aja kita melihat viral gitu kan, seperti yang sering banyak itu. Kadang bahasa saya ini, Mbak, tingginya ilmu itu seharusnya kalah dengan tingginya adab bahasa saya. Nah, di ruang digital kita tidak punya itu. Kita melihat betul nih. Mohon maaf ya. Misalnya ada tidak hanya mengkritik DPRD ya. Saya melihat kadang di medsosnya Bu Gubernur kami ini, Bu Kofifa. Ini orang yang kemudian berharap kebijakan itu seakan-akan apa ya bahasa saya? Menggebu-gebu gitu ya menyampaikannya dengan bahasa saya sudah berlebihan. Berlebihan. Nah, ini harus hadir lewat minimal bahasa kami kebijakan. Itu satu hadirnya lewat kebijakan. Makanya DPRD Provinsi Jawa Timur, kami Komisi A mohon doanya. Kami sedang berikhtiar menyusun merevisi Perda Trantibum yang kaitannya juga memasukkan unsur digital bahasa kami. Karena ini mengganggu ruang ketertiban umum, Mbak. Kritik di ruang publik itu, sama juga bisa melihat sekarang saling lapor, saling itu ke. Ini kan dampaknya kemana-mana nih. Nah, ini yang gedang bahasa kami. Bismillah kami hadir lewat ruang kebijakan. Yang kedua kehadiran itu adalah lewat keberpihakan anggaran. Jadi tidak hanya fisikly, tapi ya pemerintah hadir. Oh, karena kaitannya dengan di sana itu problem kemiskinannya tinggi, mereka hadir dengan intervensi kebijakan anggaran lewat program-programnya. Itu. Kemudian misalnya di apa namanya kemarin Bu Gubernur kita Bu Kofifa ada bencana alam nih, kalau tidak salah yang di arah Pacet itu ya, yang longsor itu ya. Bu Kofifa tidak hanya hadir lewat dirinya yang hadir langsung ke lapangan, tapi hadir juga lewat kebijakan, hadir lewat penganggaran, dan kemudian bersama masyarakat mengatasi problem ini. Itulah bahasa saya, kehadiran pemerintah itu hadir di ruang-ruang publik masyarakat. Boleh kita Mas Dedi kalau kita kembali agak mundur sedikit terkait regulasi yang ingin dimasukkan bahwa ada batasan begitu dong artinya. Artinya kita punya batasan di ruang publik khususnya di media sosial untuk menyampaikan sesuatu. Lalu gimana dengan kata-kata negara demokrasi? Berarti kita tidak punya kebebasan untuk menyatakan itu. Atau seperti apa nanti jadinya? Nah, ini kadang ini Mbak ya.
saya ini agak lama ya berkumpul dengan masyarakat. Saya juga terlibat sangat dalam Mbak Zaza ya, dalam ruang demokrasi, minimal senyampang usia saya ya. Saya insya Allah sudah terlibat di pemilu 99, 24, 29. Ini sudah berapa fase pemilu nih ya. Luar biasa. Dari 99 ya? 99. Nah, mohon maaf kepada seluruh pemirsa, mohon maaf pada para pakar politik mungkin. Saya melihat demokrasi ini kok demokrasi yang hyper, demokrasi yang kebablasan. Gimana itu maksudnya? Jadi ya berkelompok, kemudian menyuarakan pendapat, kemudian berserikat. Ini memang dilindungi undang-undang, Mbak. Iya. Saya sepakat itu. Tetapi kan itu yang saya sampaikan di awal tadi. Mari kita berdemokrasi dengan dewasa. Mari berdemokrasi dengan bijak, dengan keadaban, Mbak Zaza ya. Sehingga budaya adiluhung kita ini tidak hilang, Mbak Zaza ya. Ada sesuatu yang hilang dari republik ini, Mbak ya. Kalau saya membaca literatur, Mbak ya, dan mungkin juga pemerintah sepakat bahwa anggaplah, Mbak, Amerika Serikat itu adalah negara demokratis nomor 1 di dunia. Versi saya tidak, Mbak. Karena di Amerika bukan one man one vote. Kalau jenengan bisa milih satu nama satu suara. Kalau di sana namanya bukan, Mbak. Itu keterwakilan mereka itu. Jadi Indonesia ini negara demokratis sedunia versi saya. Saya berani berdebat dengan siapapun soal ini. Kemudian yang kedua, Mbak. Ini bisa dikatakan kami curhat politisi. Ya? Boleh, silakan. Nah, kenapa saya katakan demokrasi kita ini sudah hyper? Gitu ya. Karena demokrasi kita sudah kebablasan. Demokrasi Indonesia ini didorong lewat kemudian konteks elektoral, one man one vote, one value bahasa saya gitu loh. Nah, itu kemudian mendorong para politisi untuk hadir, kemudian mengais jumlah suara, dan kemudian membuat biaya politik itu mahal. Membuat biaya politik ini mahal. Gitu ya. Nah, ketika biaya politik ini mahal, Mbak, mohon maaf, saya ini manusia. Ketika seorang politisi mengeluarkan biaya politiknya mahal, kemudian masyarakat berharap politisi itu bekerja seoptimal melayani masyarakat. Ini kok rumusnya menurut saya tidak ketemu ini. Paham maksud saya? Paham. Jadi ketika politisi hadir untuk bertarung di ruang elektoral dengan biaya sangat tinggi, kemudian masyarakat berharap kemudian mereka mendapatkan pelayanan maksimal dari politisi, pemimpin dan segala macam. Dalam tanda kutip versi saya persentasenya kecil. Kenapa? Karena politisi, pemimpin akan sibuk memikirkan bagaimana dia mengembalikan kos politik yang tinggi. Kan begitu. Sehingga tidak sempat untuk berpikir bagaimana saya melayani masyarakat. Sehingga saya mengatakan demokrasi kita ini sudah hyper demokrasi. Kepada masyarakat juga begitu. Saya ingin menyampaikan, mari pilihlah pemimpin yang punya jejak rekam. Mari pilih pemimpin yang kemudian tidak hanya mengandalkan pencitraan, Mbak. Atau mohon maaf, tidak hanya memilih pemimpin karena pemimpin itu datang dan kemudian membawa buah tangan, kan gitu. Tapi sehingga kemudian, Mbak ya, saya kemana-mana ini jujur saja menyampaikan, alhamdulillah saya bisa menyampaikan di time hari ini. Unek-uneknya gitu ya. silakan disampaikan kepada Time Lovers. Bukan gitu loh. Ini pendidikan politik yang keliru di Republik ini, Mbak. Monggo, silakan, siapapun silakan hitung berapa triliun anggaran negara ini habis hanya untuk memilih seorang pemimpin. KPU mengeluarkan biaya berapa, macam berapa. Kalau misalnya itu, Mbak, guyonan saya dengan teman-teman akademisi, itu kemudian diberikan beasiswa anak-anak sekolah, berapa investasi pendidikan yang kita akan dapatkan. Indonesia yang bisa dapat itu. Nah, sehingga saya ngajak masyarakat, dan saya juga hari ini bergerak melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat agar demokrasi kita ini demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang mendepankan keadaban. Kita bisa membayangkan kalau demokrasi yang kos politiknya tinggi seperti tadi, kapan anak petani bisa jadi bupati? Kapan anak
nelayan bisa jadi presiden, karena selalu ukurannya adalah buah tangan yang dibawa oleh calon pemimpin. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali. Tadi Mas Dedi sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah hyper untuk demokrasi untuk menyampaikan. Lalu kalau solusinya sendiri dari Komisi A khususnya untuk meredam bagaimana demokrasi hyper ini bisa akhirnya tertangani dengan baik, masyarakat Jawa Timur khususnya bisa mendapatkan literasi bahwa ayolah kita bijak bermedsos seperti itu. Gimana, Mas? Jadi ini tidak hanya tanggung jawab Komisi A bahasa saya, Mbak. Gitu ya. Tapi ini tanggung jawab kita bersama. Butuh kolaborasi pentahelik, baik para pemangku kebijakan, pemerintah, kemudian pihak akademisi, kampus, kemudian juga media termasuk, sehingga kemudian media itu ya kadang mohon maaf ini hoak dan segala macam itu salah satu produsennya juga media kan gitu loh. Kemudian agitasi provokatif juga kadang kan media. Jadi media hadir sebagai ruang edukasi, gitu, memberitakan sesuatu yang memang mendidik bagi masyarakat. Gitu. Dan tentu saja terakhir masyarakat ya. Kami betul-betul mengajak masyarakat, silakan. Karena memang jenengan itu adalah apa namanya, bahasa saya nih, ini adalah tuannya demokrasi dan akan dari rakyat untuk rakyat. Tapi mari kita kedepankan budaya adiluhung kita dalam berharap, dalam meminta layanan, dalam kemudian punya mimpi tentang negara ini. Ada ruang bahasa saya yang insya Allah alhamdulillah kami DPRD Jawa Timur ini terus membuka ruang kanal-kanal untuk berdialog dengan masyarakat agar seluruh aspirasi masyarakat itu mampu kami tampung dan kami elaborasikan dalam bentuk kebijakan. Dan tentu saja terakhir ya kita berharap tokoh-tokoh masyarakat juga terlibat dalam ruang ini. Mohon maaf bahasa saya, ini investasi besar yang dilakukan bangsa kita agar kemudian rakyat-rakyat kita ini terlayani dengan baik, ekonomi masyarakat juga semakin baik, kesejahteraan tumbuh dan segala macam. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, ini ada satu hal ketika kita bermedia sosial begitu ya, khususnya ini di akun-akun pemerintahan, itu memang ada akun-akun buzzer. Mungkin Mas Dedi juga sering menemui ya akun-akun buzzer di sini yang dia itu pakai fake account gitu kan, dia menyuarakan hate comment dan lain-lain, dan beberapa masyarakat ada yang terpengaruh. Nah, Bapak Ketua Komisi A bagaimana menanggapi fenomena ini? Jadi kebetulan Mbak ya, karena tadi ngomong pemerintah, salah satu leading sektornya ini adalah Diskominfo Mbak. Ini agak berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, alhamdulillah Diskominfo Jawa Timur ini agak responsif melihat fenomena-fenomena yang ada gitu. Nah, dan salah satu program yang kolaborasi antar Diskominfo dan Komisi DPRD Jawa Timur itu adalah Cerdik. Cerdik itu cerdas digital. Dan alhamdulillah saya enggak hafal data pastinya, ini sudah menyentuh ke ratusan ribu masyarakat yang ada di Jawa Timur, tersebar di seluruh kabupaten kota. Harapannya kami memberikan literasi digital kepada masyarakat, bahwa yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kemajuan teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Betul. Satu sisi ini betul-betul membantu meringankan masyarakat, sisi keduanya ini sangat berbahaya, kadang menjadi ruang provokatif. Kemudian terjadi disinformasi dan segala macamnya. Nah, salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya tadi melakukan literasi digital kepada masyarakat, sehingga hoak provokatif itu minimal masyarakat mampu memverifikasi dulu ketika menerima informasi itu, tidak kemudian langsung menjudge. Oh, ternyata si pemimpin ini begini, oh bupati ini begini. Ini kan yang saya sampaikan di awal, keadaban kita di ruang digital ini perlu kita kedepankan. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan terus menggerakkan literasi digital ini kemana-mana, Mbak.
salah satu yang paling secara pribadi dan Komisi A konsen, dan baru saja kemarin kami bersama Diskominfo, pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama anak-anak SMA, bersama APH, baru saja melakukan deklarasi lawan judi online. Karena teman-teman bermedsos itu kan, wah iklan judi online ini 5 menit masuk, 5 menit masuk gitu kan. Betul. Nah, kami baru 1 minggu yang lalu, ya 1 mingguan lah kira-kira, baru mendeklarasikan tentang lawan judi online. Kami mengajak tokoh masyarakat, kemarin kalau tidak salah ada dari Muslimat, tadi dari Aisyah, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya hadir dalam rangka kita bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa kita dari judi online dan pinjaman ilegal. Oke, berarti sekarang yang jadi fokus adalah pemberantasan judi online salah satunya ya. Selain itu, kan di Komisi A ini berurusan dengan pemerintahan, birokrasi, bahkan pengaduan masyarakat ya. Betul. Selain judi online, apa sih kendala yang saat ini juga bikin pusing Komisi A nih? Ya secara jujur Mbak ya, ruang digital Mbak saja. Ruang digital ini kan sudah jadi ruang sosial baru Mbak. Oke. Ruang sosial baru. Kami benar-benar konsen betul di ruang ini agar ketertiban umum ini tidak terganggu. Peranata sosial kita tidak terganggu. Baik. Sehingga hal-hal yang berbau pelayanan publik itu juga tidak disinformasi ya gitu. Tadi kan saya ngomong tentang salah satu konsen kami tentang pelayanan publik yang terdigitalize. Jadi kan gitu, kita berharap birokrasi melakukan transformasi dari hal-hal yang berbau manual sudah terdigital semua gitu. Nah, tetapi ini kan nyambung korelasinya karena sama-sama ruang digital kadang masuk di ruang media sosial. Apalagi sekarang aplikasi kemana-mana banyak sekali. Nah, termasuk ya Pemprov Jawa Timur itu punya satu layanan namanya Majadigi. Portal pelayanan publik namanya Majadigi. Oke. Ya secara jujur kapan hari itu Majadigi ini masuk iklan judi online. Nah ini kan juga bahasa saya jadi ruang-ruang yang bertumpuk-tumpuk. Betul. Sehingga kemudian karena hari ini Mbak, kalau kita ngomong pelayanan publik, kehadiran pemerintah, itu kan ujung-ujungnya tentu meringankan masyarakat. Nah, itu memudahkan masyarakat dalam pengurusan apapun begitu. Digitalize menjadi dorongan utama kita agar kemudian bahasa saya tadi pelayanan kebutuhan masyarakat itu hadir bukan hanya di rumahnya warga tapi hadir di depan layar ponsel warga. Mas, tapi loh ya, kalau Samen tadi bilang itu kepinginnya semua itu berbasis teknologi, semuanya berbasis AI. Tapi ada beberapa aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Ini ketika kita upload dokumen dan lain-lain, itu kadang-kadang kolomnya nggak bisa dibuka dan lain-lain. Nah, Komisi A memberikan pengawasan kepada dinas terkait seperti apa? Harus dimarahin, harus dipecat atau seperti apa? Harus dibagusin lagi websitenya atau gimana gitu? Jadi Mbak, kami terima kasih terhadap otokritik yang ada. Sekali lagi, kami sadar betul bahwa kami ini manusia. Nah, disitulah bahasa saya butuh partisipasi masyarakat. Sehingga kami juga butuh input, kami juga butuh masukan. Makanya secara pribadi saya mengatakan, secara pribadi saya ada di Irwansa yang kebetulan hari ini menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur, butuh kritik. Karena bagi saya kritik itu adalah vitamin agar kemudian badan saya ini lebih kuat, dalam arti kinerja saya lebih maksimal. Nah, karena keterbatasan manusia ini kadang kan membuat kami alpa, membuat kami lupa. Nah, silakan laporkan, silakan sampaikan aspirasinya masyarakat kalau ada layanan-layanan pemerintah itu yang menurut masyarakat itu lelet, lemot, ini kelihatannya langganan wifi-nya kurang ini kelihatannya kan gitu. Atau apa gitu ya, sampaikan kepada kami dan insya Allah. Bukan jaringannya loh, bukan masalah jaringannya loh, masalah aplikasinya ini nggak bisa atau upload, aplikasinya ini nggak bisa kolomnya dibuka. Nah itu kan juga saya kendala sepakat masyarakat sekali Mbak dengan jenengan. Makanya saya juga setuju dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan layanan berbagai macam OPD ini dalam satu portal Majadigi. Harapannya agar kemudian
Ya mohon maaf juga, ini kan ASN ini kadang mengeluarkan ide aplikasi karena mereka dalam rangka meningkatkan rating pribadinya, gitu ya. Rating pribadinya, macam-macam nih aplikasinya ini kan. Tapi ternyata aplikasinya hanya bagus di judul, ketika diklik, oh kan isine kan ngono. Itu maksud saya tadi. Ini bahasa kami kan tidak mungkin Mbak, aplikasi atau web portalnya Jatim ini ratusan Mbak, bisa jadi ratusan bahasa saya. Karena ya BKD punya sendiri Mbak, DPTM TSP punya sendiri, Diskominfo punya sendiri, wes macam-macam lah. Nah ini kan tentu kita dorong agar yang mereka buat itu ya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, tidak terlalu ribet, tidak terlalu rumit, apalagi hanya ada judulnya, setelah webnya dibuka nggak ada isinya. Ini kan tambah parah. Nah gitulah, ini kami mohon masukan, mohon kritikan. Tapi selama ini sudah ada kan masukan seperti itu dan sudah disampaikan kepada dinas terkait, bagaimana responnya? Iya. Saya cerita soal Diskominfo yang habis viral beberapa bulan yang lalu ya. Ternyata ketika medsosnya Diskominfo itu dihack oleh orang lain dan itu memunculkan berita macam-macam. Nah, jadi di Diskominfo itu punya yang namanya kanal aduan, Mbak. Kanal aduan terkait dengan proses aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan berbau digital yang kualitasnya seperti apa, silahkan kalian sampaikan. Itu biasanya karena Diskominfo ini punya yang namanya patroli digital. Nah, mereka punya tim namanya patroli digital yang itu secara berkala menyampaikan kepada kami, Mbak. Menyampaikan permasalahan yang terjadi ya. Misalnya, oh Pak ini problemnya webnya ini gini. Nah biasanya kami agak cepat respon, termasuk juga kami mendorong web layanan atau aplikasi Pemprov itu agar kemudian tidak hanya menjadi etalase, tapi benar-benar berbobot dan itu memang meringankan masyarakat. Bahkan ya setelah tadi yang saya sampaikan, kami berharap aplikasinya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah berbasis AI agar orang tidak banyak bertanya tentang layanan yang diberikan, tapi sudah bisa bertanya dengan AI ya, dengan itu mereka sudah bisa interaktif dan segala macam. Masih terkait ruang digital. Nah, ruang digital ini kan memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memecah belah, begitu ya, memecah belah lain, begitulah ya. Nah, apalagi di ruang pemerintahan. Lalu gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Kalau dari Mas Dedi sendiri seperti apa? Trust itu kan kekuatan, Mbak. Kepercayaan publik itu adalah kekuatan. Misalnya saya politisi, saya butuh trust masyarakat nih. Kenapa? Mudah-mudahan dengan mereka percaya dengan saya, mereka akan milih saya kembali. Sesederhana itu saya misalnya gitu. Nah, jadi bahasa saya ini, ayo berikan edukasi, ayo berikan pemahaman, dan kemudian berikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin, hadir di ruang-ruang kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat percaya sekian rupiah yang digunakan oleh pemerintah itu benar-benar bermanfaat untuk mereka dan itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Bagi kami Mbak, DPRD Provinsi Jawa Timur, 1 rupiah uang rakyat yang lewat APBD ini harus kita manfaatkan betul untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu hadirnya yang seperti saya katakan tadi bisa lewat kebijakan, lewat program maupun lewat kehadiran fisik. Sehingga masyarakat itu memiliki trust yang tinggi kepada pemerintah. Sehingga pemerintah itu memiliki wewenang konkret pada saya untuk melaksanakan program-programnya. Nah, ini kan ada bahasa saya saling bertaut ya Mbak, masyarakat, pemerintah. Simbiosis mutualisme begitulah ya. Jadi kami benar-benar butuh kepercayaan masyarakat. Masyarakat juga butuh kinerja-kinerja terbaik dari kami. Saluran ini harus masuk lewat partisipasi masyarakat agar kemudian catatan-catatan merah yang tadi jenengan sampaikan itu juga bisa sampai ke kami lewat kanal-kanal yang ada. Menarik sekali. Jadi jangan sampai nih kalau misalnya ada mau pemilihan begitu Mas Dedi, ada masyarakat yang bilang, alah
sopo-sopo sing dadi gak ngaruh neng aku. Nah, itu jangan sampai ya. Betul. Berarti pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, secara fisik beliau hadir ataupun secara regulasi untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Terakhir, Mas Dedi, pesan dong mungkin untuk para time lover di Jawa Timur khususnya dalam konteks pelayanan publik yang lebih manusiawi dan juga responsif. Silakan. Ya, tadi saya bahasanya ini ngopeni rakyat. Ya. Nah, ini bahasanya ini, saya kebetulan bukan orang Jawa, Mbak ya. Oke. Tapi saya selalu tertarik dengan Orang ilmu. mana, Mas Dedi? Saya Palembang. Oh, baik. Tapi saya insya Allah kalau ngomong budaya kultur Jawa, saya berani berdebat lah insya Allah. Karena saya hobi betul baca filsafat Jawa. Bahasa ngopeni ini kan dalam, Mbak, bahasa saya. Betul. Ngopeni. Maknanya jauh Sama ya. Mbak Indah sudah punya anak belum? Sudah. Nah, Mbak Indah ngopeni anaknya ini kan dengan cinta, Betul. dengan ketulusan, dengan tenaga dan segala macam tercurahkan. Nah, kalau kita ngomong ngopeni rakyat ini, saya mengajak seluruh pemangku kebijakan, mengajak pada seluruh pemimpin, tidak hanya pemimpin di Jawa Timur, tapi seluruh Republik ini. Ayo kita berikan pelayanan terbaik pada masyarakat kita, karena ini adalah ruang-ruang hak yang harus mereka dapat. Dan kemudian tidak hanya ngopeni, tapi kita juga hadir dengan investasi untuk sosial kemasyarakatan. Dan saya juga berharap masyarakat mari berpartisipasi, partisipasi, karena ruang-ruang kebijakan publik ini tidak akan hadir tanpa masukan dan saran yang jenengan berikan. Tentu mari juga sampaikan saran, kritikan lewat kanal-kanal dan budaya keadaban yang seperti yang ada dalam cerita nenek moyang kita, keadaban ketimuran kita. Jangan melupakan kultur budaya. Ngopeni ini kultur bahasa saya. Ngopeni itu sudah menjadi kulturnya masyarakat Jawa Timur ya. Jadi bahasa ngopeni ini luar biasa filosofinya. Merawat gitu ya. Merawat dan segala macam. Nah, ini yang kemudian kolaborasi ini antara masyarakat dan pemangku kebijakan ini penting hari ini. Masyarakat tidak hanya menunggu, pemerintah tidak hanya hadir dengan sesuka hatinya, tapi hadir sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu, Mbak. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Mas Dedi Irwansyah. Sudah banyak sekali yang tadi kita bahas, dan pesan dari Mas Dedi terakhir tadi, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu. Sampaikanlah dengan bijak dan tentunya dengan bahasa yang santun kepada dinas-dinas terkait sesuai dengan permasalahan yang mungkin time lover di rumah sedang hadapi. Begitu ya, Mas Dedi ya. Luar biasa, semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan juga tambahan ilmu untuk time lover di rumah. Baik, terima kasih waktunya Mas Dedi. Sampai ketemu lagi, semoga kita sehat selalu ya. Amin, 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 amin.